pada hipotesis atau dasar teori. Sifat koligatif larutan merupakan campuran homogen antara dua atau lebih zat. Adanya interaksi antara zat terlarut dan pelarut dapat berakibat terjadinya perubahan sifat fisis dari komponen larutan tersebut. Salah satunya adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut di dalam larutan. Hukum Rayleigh merupakan dasar bagi 4 sifat larutan encer yang disebut sifat koligatif. Keempatnya yaitu A. Penurunan tekanan uap larutan relatif terhadap tekanan uap larut murni, B. Peningkatan titik didih, C. Penurunan titik beku, dan D. Gejala tekanan osmotik. Baik, selanjutnya ada penurunan titik beku larutan. Proses pembekuan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan, sehingga jarak antar partikel sedemikian dekat satu sama lain dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Adanya partikel zat terlarut mengakibatkan proses pergerakan molekul pelarut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antar molekul, diperlukan suhu lebih rendah. Jadi, titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Perbedaan titik beku akibat adanya partikel zat terlarut disebut penurunan titik beku atau delta TF. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku pelarut atau KF dinyatakan dengan persamaan delta TF sama dengan KF dikali M atau delta TF sama dengan KF dikali N dikali 1000 dibagi P. Dengan delta TF yaitu penurunan titik beku, KF tetapan penurunan titik beku molal, N jumlah mol zat pelarut, dan P massa zat pelarut. Penyebab dan definisi penurunan titik beku larutan. Air murni beku pada suhu 0 derajat dengan adanya zat terlarut, misalnya gula, ditambahkan ke dalam air. Maka titik beku larutan ini turun di bawah 0 derajat. Ini yang dimaksud penurunan titik beku. Larutan akan memiliki titik beku lebih rendah dari pelarut murninya. Contoh, yaitu larutan dalam air memiliki titik beku yang lebih rendah dibanding pelarut murninya, yaitu air. Penerapan penurunan titik beku larutan dalam pembuatan es krim adonan es krim ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar. Proses tersebut mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapat panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat siap dihidangkan. Proses pembuangan salah proses ditujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk agar es krim semakin lembut dan untuk menghasilkan busa yang seragam atau homogen. Penerapan penurunan titik beku larutan dalam pembuatan es krim. Adonan es krim ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar. Proses tersebut mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur garam, es mencari dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperatur. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapatkan panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat siap dihidangkan. Proses pengguncangan selama proses bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk agar es krim semakin lembat dan untuk menghasilkan busa yang seragam atau homogen. Alat dan bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1. Garam dapur kasar, 2 es batu, 3 baskom, 4 gelas ukur, 5 susu cair, 6 gula pasir, 7 susu kental manis coklat, 2 saset, 8 sendok makan, 9 wadah untuk mencampur bahan, 10 sendok es krim. Langkah-langkah eksperimen 1. Siapkan wadah untuk mencampur bahan. Pastikan wadah tersebut cukup besar untuk menampung semua bahan. 2. Tuangkan susu cair ke dalam kaleng. Jumlahnya disesuaikan dengan beberapa banyak es krim yang ingin kamu buat. 3. Tambahkan gula pasir sesuai selera untuk memberi rasa manis pada es krim jika diinginkan. Tambahkan juga susu kental manis untuk memberi aroma dan rasa tambahan. 4. Aduk rata susu, gula, dan susu kental manis menggunakan sendok makan. 5. Masukkan es batu ke dalam kemasan kedap udara
hingga setengah bagian penuh. 6. Tambahkan garam dapur ke dalam es batu. Garam akan membantu menurunkan suhu es batu dan membuatnya lebih dingin. 7. Letakkan wadah berisi campuran susu, gula, dan susu kental manis coklat ke dalam baskom yang sudah diisi es batu dan garam tadi. 8. Putarlah kaleng selama 30 menit menggunakan tangan. Pastikan campuran susu di dalamnya tetap aman dan tidak tumpah. 9. Setelah proses penggenangan, cek konsistensi es krim. Jika sudah mencapai tekstur es krim yang diinginkan, es krim siap disajikan. 10. Ambil es krim menggunakan sendok es krim dan nikmati hasil karyamu.
Tadi gimana rasanya teksturnya? Karena tadi yang es krim itu kalau mau kayak buat itu dingin banget, jadi tuh rasanya tuh teksturnya tuh mirip es, nggak selembut es krim, tapi tuh mirip lebih kayak rada keras gitu. Jadi rasanya lebih keras daripada es krim sebelumnya. Tapi rasanya enak, dia manis, coklatnya coklat yang ngemuk gitu. Terus juga dari balik juga tambah suka manis, coklat jadi juga merasa overall aku kasih nilai 9. Nah, oke, thank you. Sama prosesnya. Bahan itu ada garam, ada garam pasar, sama susu, sama manis, sama susu SKM. yang saset coklat Ya, juga. ya SKM kental manis kan, tapi yang coklat. Terus susu UHT-nya juga yang coklat. Sama itu aja. Terus prosesnya, caranya? Jadi pertama menambahkan Ya. jadi pertama susunya itu semuanya dimasukin ke dalam kaleng itu dalam botol sampai kalengnya. Untuk kalengnya, nah ini kan tadi bahasnya kayak gini. Nah kalengnya itu kalian kalau terapkan. Ya, ya. Isi kelilingnya, Kasih es batu es sama batu. garam pasar. Terus diputer-puter aja udah. Oh, gitu prosesnya. Oke, Ibu cicipin ya. Enak. Alhamdulillah. Lebih enak yang kelompok tadi. Ini kalau menurut Ibu rasanya pas, terus lebih terasa. Mungkin kasih garam juga ya. Udah dong. Garamnya itu di bagian luar. Oh, cuma luar doang. Doang. Tapi dalamnya enggak. Oh, mungkin berarti dari rasa gurihnya gitu, dari susu UKT-nya mungkin ya. Enak yang mana? Enak dari yang Rating boleh bisa nilai. nilai Ibu nilai 95. Masya Allah, makasih banyak. Boleh, boleh. Ya, Bu. Enak tuh kan, enak. Manisnya segini ya, menurut Ibu manisnya pas. Teksturnya sih emang nggak banget ya, seperti yang namanya manual lah, maklum ya. Udah bagus. Nilainya berapa? 95. Sama. Selanjutnya ada catatan dan pertanyaan untuk dipertimbangkan. Yang pertama, bagaimana hasil dari eksperimen ini? Apakah es krim yang dihasilkan sudah mencapai konsistensi yang diinginkan? Jawabannya, hasil eksperimen membuat es krim tanpa kulkas kelompok kami sudah mencapai konsistensi yang diinginkan. Karena es krim yang kami buat memiliki tekstur yang cukup lembut dan baik. Dari segi rasa juga memiliki rasa yang manis dan hampir sama dengan es krim yang biasa kami coba dengan metode pembuatan menggunakan kulkas. 2. Mengapa kita perlu menambahkan garam dapur ke dalam es batu? Apa fungsi garam dalam proses pembuatan es krim? Jawab, karena pengaruh garam dalam penurunan titik beku. Partikel garam merupakan pemicu leburnya es. Di sisi lain, peluburan memerlukan energi atau menyerap kalor. Karena di sini kalor tidak suplai dari luar, maka es menyerap kalor dari dirinya sendiri, sehingga suhu menjadi jauh turunnya. Es yang suhunya sangat dingin ini kemudian akan banyak menyerap banyak kalor dari adonan es krim, sehingga adonan es krim dapat membeku. Fungsi garam dapur pada pembuatan es krim ini adalah untuk membantu menurunkan suhu es krim dan membuat lebih dingin. Apa perbedaan hasil eksperimen ini dengan proses pembuatan es krim menggunakan kulkas? Apakah ada kelebihan atau kekurangan dari metode tanpa kulkas ini? Jawabannya adalah proses pembuatan es krim di rumah membutuhkan alat-alat dan bahan yang sederhana, tetapi menghasilkan kuantitas yang relatif kecil dan membutuhkan banyak waktu dalam pembuatannya. Sedangkan jika pembuatan es krim menggunakan kulkas memiliki suhu tertentu dan akan menghasilkan produk
pada jumlah yang besar dalam waktu singkat dan juga kualitas yang lebih bagus. Pembuatan es krim tanpa kulkas memang lebih efisien dari segi waktu, tetapi tekstur yang dihasilkan tidak lebih baik dari es krim yang dibuat dengan kulkas. Yang keempat, apakah ada cara lain untuk membuat es krim tanpa kulkas yang mungkin lebih efisien atau menghasilkan es krim dengan tekstur yang lebih baik? Jawabannya iya, ada cara lain untuk membuat es krim tanpa kulkas, yaitu dengan membuat ice cream roll. Pembuat es krim roll ini dengan menggunakan alat yaitu mesin es krim pen. Tekstur yang dihasilkan dari pembuatan es krim dengan metode ini pun lebih baik dengan bentuk berupa gulungan-gulungan es krim. Selain itu juga ada es krim putar. Pembuatan es krim putar ini tidak menggunakan kulkas melainkan alat tradisional yang bekerja secara manual, dan untuk adonan yang digunakan untuk es krim putar mudah dan sederhana. Cara pembuatan dengan metode ini juga menghasilkan tekstur yang sangat lembut dan baik. Selanjutnya ada pembahasan. Adonan es krim dalam kaleng yang terendam es batu yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses pengguncangan atau pemutaran. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan juga garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur yang dibutuhkan untuk membekukan es krim yakni lebih kecil, yaitu min 3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambah garam atau zat larut lainnya. Garam berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair, membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas. Larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Pengguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es krim semakin halus. Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang beku memiliki tekstur lembut. Baik, kesimpulan dari eksperimen kami yang telah kami lakukan yaitu pada eksperimen percobaan pembuatan es krim tanpa kulkas ini terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ini terjadi karena penurunan titik beku larutan es krim yang diakibatkan oleh penambahan garam pada es batu. Perubahan ini adalah salah satu dari sifat koligatif larutan. Penurunan titik beku dengan penambahan garam pada es krim akan membuat campuran es krim lebih lama cair, sehingga lebih mudah diaduk atau diratakan, dan juga membuatnya lebih dinikmati daripada jika berbentuk beku. Sehingga serta dengan menambahan garam pada es batu juga dapat menurunkan titik beku es batu, sehingga suhu es batu pun semakin rendah. Dari dingin inilah yang mengakibatkan mengapa es krim yang dibuat tanpa kulkas ini lebih lama mencairnya daripada es krim biasa. Sekian, terima kasih.